Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. S. Martono MSI selaku Rektor Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Agus Nuryatin MHum selaku Direktur Pascasarjana dari Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Letnan Kolonel Tuan Haji Tamsir Marhaban selaku pelaksana konferensi ICO EP tahun 2022 dari CHE Malaysia bersama Universitas Negeri Semarang. Yang saya hargai Barisan Internasional Komite Member, yang saya hargai Barisan Keynote Speaker, yang saya hargai Jawatan Kuasa Gerak Kerja Konferensi ICOP tahun 2022, serta yang saya hargai dan alun-alunkan, yaitu para pembentang baik dari Indonesia dan Malaysia. Pada kesempatan yang bahagia ini, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tanggal 19 November 2022 ini kita bisa melaksanakan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan internasional konferensi inovasi in edutechpreneur. Para hadirin, para pembentang, dan semua yang hadir dalam kegiatan konferensi ini, saya selaku keynote speaker yang pertama dari Indonesia mengucapkan terima kasih atas penghargaan pada saya untuk menyampaikan keynote speaker pada konferensi tahun 2022. Konferensi ini merupakan kelanjutan kerjasama kegiatan konferensi bersama Crystal Higher Education dari Malaysia. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan berlangsung di tahun-tahun ke depan. Baiklah, para hadirin yang saya hargai dan banggakan, saya ingin menyampaikan materi artikel saya akan membentangkan pemikiran-pemikiran saya yang terkait dengan konferensi ini. Baiklah, akan saya tayangkan. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membentangkan yaitu suatu bentuk pemikiran mengenai penerapan model pembelajaran proyek terintegrasi etno-STEM dengan sintaks Sudarmin untuk menumbuhkan karakter kewirausahaan pada mahasiswa di abad 2000, di abad 21 ini. Para hadirin yang saya hormati, para pembentang, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal referensi yang berkaitan dengan pembelajaran PJBL. Ini adalah beberapa buku referensi yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek maupun buku-buku referensi yang berkaitan dengan STEM. Nah, yang menarik di sini ingin saya sampaikan yang terkait dengan konferensi ini adalah bahwa pendekatan PJBL ini ya dapat mengembangkan kompetensi ya yang berkaitan dengan kreativitas, berpikir kritis, kolaboratif, dan kepedulian. Nah, ataupun tanggung jawab. Nah, disinilah saya memberikan beberapa hal yang terkait dengan makalah saya, yaitu di sini sebagai pendahuluan bahwa pembelajaran inovatif, pembelajaran yang mengembangkan kreativitas dan membekali karakter kewirausahaan adalah penting yang harus dibekalkan pada para mahasiswa di era abad 21. Oleh karena itu, topik dan tema pembelajaran inovatif dan entrepreneurship atau entrepreneur dalam konferensi ICOEP ini ya
sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Nah, salah satu model pembelajaran inovatif abad 21 untuk mengembangkan karakter kewirausahaan pada mahasiswa adalah apa yang saya sampaikan di dalam pembentangan ini, yaitu model pembelajaran proyek terintegrasi etnosains dan STEM, ya, terintegrasi dan STEM, atau sering disingkat dengan MPPJ etnostem. Nah, riset ini penting karena apa? Karena berdasarkan hasil analisis beberapa artikel, ya, dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa karakter inovatif, kreatif, entrepreneurship belum banyak dikembangkan. Ya. Para pembentang yang saya hormati, bahwa di Indonesia saat ini mengembangkan suatu kebijakan, menekankan suatu kebijakan yang dinamakan dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ya. Yang mana kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini yang ada di Indonesia memberikan kebebasan dosen untuk membekali karakter kewirausahaan, yaitu karakter kreatif, inovatif, kritis, originalitas pada mahasiswa, khususnya mahasiswa kimia. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah mengapa saya mengajukan topik, ya, artikel manuskrip itu berkaitan dengan PJBL. Nah, sekarang di sini ada sesuatu yang melatar belakangi, yaitu permasalahan, ya, yang mana pada saat ini, khususnya di Indonesia, terjadi keterterimaan lulusan di masyarakat kurang menggembirakan. Artinya apa? Para alumni, ya, dari lulusan perguruan tinggi belum ada kesinambungan atau tidak nyambungan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Di sisi lain, ditemukan juga ketidaknyambungan antara teknologi yang diajarkan dalam pendidikan atau kampus dengan perkembangan teknologi, ya, teknologi terkini. Sehingga literasi teknologi perlu juga dikembangkan di dalam konteks pendidikan abad 21. Nah, disitulah tadi saya sampaikan di dalam tajuk saya. Tajuk saya mengambil tema, ya, ada STEAM. Nah, ketidaknyambungan antara pandang, ya, cara pandang, ya, antara lulusan mahasiswa dengan cara pandang birokrat atau lembaga di sekolah atau di kampus. Nah, di sini poin 4 ini penting. Ternyata para pembentang yang saya hormati, ternyata antara lulusan mahasiswa dengan, ya, dunia nyata, khususnya dengan lembaga-lembaga kependidikan, ternyata juga tidak ada, kadang-kadang ditemukan ketidaknyambungan, ketidaksinkronan antara lulusan, ya, yang dihasilkan dari perguruan tinggi dengan kebutuhan di lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, salah satu yang saya ajukan adalah riset, yang mana riset ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ketidaknyambungan ini. Nah, riset yang saya terapkan di sini adalah bagaimana, ya, model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnostem ini, ya, untuk mengatasi, mereduksi ketidaknyambungan antara kebutuhan dunia nyata, ya, dengan kompetensi lulusan. Nah, dalam hal ini, ya, nanti akan diberikan suatu contoh, example, yaitu proyek riset, ya, riset tentang pembuatan produk batik. Nah, dalam hal ini produk batik dengan motif kimia dan ekoprint. Nah, jadi disinilah nanti dalam model pembelajaran kimia organik alam, atau kalau di Malaysia namanya semula jadi, ya, yang mana pada pembelajaran semula jadi tadi, mata kuliah semula jadi tadi,
kimia organik bahan alam tadi, saya sebagai lecturer menerapkan model pembelajaran proyek berbasis etno-STEM. Nah, proyeknya apa? Di sini yang kami munculkan adalah proyek membuat batik dengan motif batik kimia yang mengacu dari berbagai struktur kimia yang ada pada metabolis sekunder pada tanaman hutan tropis ataupun tanaman lokal di Indonesia. Jadi perlu saya tegaskan di sini, proyek yang kami tekankan adalah bagaimana membekali mahasiswa kami, mahasiswa pengambil mata kuliah semula jadi tadi, dengan keterampilan membuat proyek, proyek batik motif kimia. Nah, berikutnya di sini saya singgung sedikit apa itu pembelajaran proyek sebagai landasan berpijak dari riset saya. Jadi project based learning atau PJBL suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai kegiatan utama. Jadi proyek merupakan media dalam pembelajaran itu atau dikatakan sebagai metode pembelajarannya. Nah, di dalam pembelajaran proyek ini maka peserta didik dalam hal ini manusia diberi kesempatan seluas-luasnya oleh dosen, lecturer untuk melakukan eksplorasi, elaborasi, sintesis, atau mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk proyek sebagai salah satu hasil belajar. Nah, proyek di sini yang dimaksudkan dalam tajuk riset saya ini adalah proyek pembuatan batik kimia. Nah, kemudian pembelajaran proyek atau pembelajaran berbasis proyek, metode belajar ini menggunakan, menekankan dengan permasalahan atau menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru dalam hal ini pengetahuan inovatif berdasarkan pengalamannya. Nah, di dalam pembelajaran proyek ini maka kedudukan seorang dosen, seorang lecturer itu hanya bersifat pendamping, motivator, dan fasilitator bagi mahasiswa atau peserta didik. Nah, sekarang saya coba bahas sedikit apa itu etnoscience dan ekologinya. Di dalam tajuk, saya menggunakan istilah etnoscience. Etnoscience, apa etnoscience? Etnoscience berasal dari kata ethos, etnos, yang berarti bangsa, dan scientia dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Jadi dalam konteks ini, etnoscience adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu dan sebagai bentuk kearifan lokal. Pengetahuan masyarakat yang dimaksud ini adalah pengetahuan masyarakat di situ terkandung konsep-konsep sains atau scientific knowledge. Nah, adapun kajian etnoscience itu meliputi bisa berkaitan dengan etnoekologi, etnomedicine, etnofarmakologi, etnobotani, etnopedagogis. Nah, ini adalah kajian, kajian, cabang-cabang dari etnoscience. Kemudian berikutnya, saya bahas sedikit apa itu STEM. Nah, STEM adalah merupakan perkembangan atau kemajuan dari model pembelajaran atau pendekatan, lebih tepat pendekatan pembelajaran STEM, di mana STEM ini asalnya dari STEM, kemudian disisipi atau ditambahkan arts yang artinya atau seni. Dengan demikian, dengan penambahan atau arts tadi, membawa STEM itu ke tingkat berikutnya yang memungkinkan pembelajar untuk menghubungkan pengetahuan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika berkesinambungan dengan seni. Nah, dalam hal ini,
model pendekatan STEM ini berarti di sini menempatkan seni tidak hanya dianggap sebagai subjek tersendiri, tetapi sebagai titik akses ke semua mata pelajaran dan sebagai bentuk inovasi pembelajaran di abad 21. Dengan demikian, pendekatan STEM di sini adalah suatu pendekatan inovasi, ya, inovasi pembelajaran di abad 21 yang merupakan pengembangan dari pendekatan STEM. Oke. Para pembentang yang saya hormati, berikut saya lanjutkan, yaitu nah, riset metode penelitian. Nah, penelitian yang saya garap adalah riset terapan, yang mana ya di sini saya akan menerapkan, di dalam riset saya akan menerapkan suatu model pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnostem. Nah, yang akan saya kembangkan di sini adalah bagaimana mengembangkan suatu model pembelajaran proyek terintegrasi etnostem dengan sintak Sudarmin atau tahapan stage Sudarmin, ya, sintak Sudarmin. Nah, kemudian subjek dari riset ini adalah mahasiswa jurusan kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan UNES tahun akademik 2021-2022. Nah, adapun topik yang menjadi fokus riset saya adalah senyawa metabolis sekunder pada tanaman hutan tropis atau tanaman lokal. Kemudian yang menjadi topik dari riset ini selain senyawa metabolis sekunder adalah topik yang berkaitan dengan mendesain batik kimia dengan motif metabolis sekunder. Nah, kemudian intervensi atau pelaksanaan penerapan. Riset ini diterapkan pada mahasiswa, tadi sudah saya sampaikan, mengambil mata kuliah kimia organik bahan alam atau semula jadi, jumlahnya 28 mahasiswa, proyek yang dilaksanakan dalam konteks pembelajaran PJBL terintegrasi etnostem ini adalah tim proyek based learning. Jadi pembelajaran proyek ya, secara tim. Nah, waktu kegiatannya adalah nanti 4 pertemuan. Kemudian di sini ingin saya sampaikan ya, yaitu apa itu hasil pengembangan ya, hasil pengembangan. Jadi hasil pengembangan model pembelajaran proyek yang saya masukkan adalah sintaknya menggunakan sintak Sudarmin. Apa itu tahapan? Tahapan dari proyek ya, pembelajaran proyek sintak Sudarmin. Nah, dalam pembelajaran PJBL ini yang pertama adalah dosen memberikan sajian masalah atau di sini sajikan masalah, dalam hal ini tugas proyek yang berkaitan membatik, yang mana pada proses membatik ini menuntut berpikir tingkat tinggi mengenai batik sebagai budaya bangsa Indonesia. Jadi di sini ada nanti mahasiswa diharapkan secara kreatif, cerdas, ya, dan inovatif untuk menghasilkan suatu proyek batik dengan motif batik kimia. Nah, setelah disajikan tugas proyek dari dosen tentang membuat proyek batik, apa yang dilakukan berikutnya? Di sini mahasiswa secara mandiri atau kolaboratif mencari ide-ide kreatif, orisinal, kritis untuk merancang ya suatu desain batik kimia, dalam ini desain batik kimia etnostem dengan struktur metabolit sekunder. Nah, di sini diharapkan ya muncullah suatu ide-ide kreatif dari mahasiswa untuk menghasilkan suatu desain. Desain apa? Desain batik motif kimia. Nah, setelah itu ya, setelah masing-masing atau secara kelompok ya, mencari ide-ide kreatif, hasil dari ya, pencarian tadi, elaborasi tadi, maka dilanjutkan kegiatan berikutnya atau tahap berikutnya atau diskusikan.
Jadi mahasiswa secara kelompok mendiskusikan dari ide-ide kreatif tadi mana yang akan dijadikan ya proyek atau mana yang akan dijadikan proyek dalam penyusunan ya motif batik kimia. Nah, di sini terjadi discussion. Nah, setelah terjadi diskusi dari kelompok tadi, maka tahap berikutnya adalah ya kelompok tadi mengajukan atau ajukan dan putuskan rencana proyek batik yang akan dibuat serta rencana penyelesaiannya. Nah, di sini juga ya setelah diputuskan ya ini kemudian dia mengajukan apa? Mengajukan rencana pelaksanaan proyek tentang membuat batik tadi dibuat serta penyelesaiannya. Ya, tahapannya apa saja? Nah, kemudian setelah diajukan itu, kemudian merancang secara cermat jadwal penyelesaian proyek batik Etnostem tadi. Ya, selain merancang secara cermat mengenai jadwal, rancang kira-kira alat dan bahan apa yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan dalam proses membatik. Kemudian juga mungkin dipikirkan juga tentang anggaran atau biaya ya atau anggaran yang digunakan di dalam proses melaksanakan proyek. Nah, tahap berikutnya adalah ya dari sintak Darmin ini adalah ya melakukan ya mantapkan setelah dilakukan tadi rancangan jadwal kemudian dimantapkan mengenai jadwal, rencana pelaksanaan, rancangan anggaran ya tentang desain batik tadi, proyek batik tadi dengan meminta saran dan bimbingan dosen. Nah, disinilah terjadi ya, informasi atau masukan-masukan perbaikan dari apa yang dirancang oleh kelompok mahasiswa tadi di dalam mengerjakan proyek. Nah, setelah mantap, maka dilakukan implementasi secara kelompok membuat proyek tentang desain batik kimia dan menyempurnakan desain batik di atas kanvas. Nah, nanti ya setelah dihasilkan ya rancangan desain batik kemudian diimplementasikan. Disinilah nanti para mahasiswa melakukan proyek, melaksanakan proyek, yaitu proyek apa? Tentang ide-ide kreatif, inovatif, original, dan sebagainya. Ya. Tentang apa? Tentang desain batik di atas kain kanvas. Jadi nanti para mahasiswa akan membuat batik di atas kain kanvas. Nah, di situ. Nah, setelah selesai membatik atau terbatik, maka tahap berikutnya terjadi penilaian hasil karya proyek pembuatan batik kimia dari ya dinilai dari sisi indikator bagaimana kreativitas mahasiswa, kemampuan inovatif dari kelompok mahasiswa, original, kekontrasan warna atau seni dari batik yang dibuat. Ya. Nah, jadi dengan demikian di dalam tahapan terakhir ini, ya, mahasiswa dituntut ya untuk melakukan presentasi produk proyek tentang desain batik yang telah dihasilkan. Nah, kemudian ini adalah sekedar ya gambaran dari kegiatan riset saya. Nah, di sini ada beberapa gambar aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran proyek terintegrasi Etnostem. Nah, di sini kita kembangkan mahasiswa selalu berpikir positif, be positif. Nah, salah satu yang menarik di sini ini ada kegiatan mahasiswa, ini ada ya mencoba membuat pola, ya ide-ide kreatif dia tentang senyawa metabolis sekunder yang akan dijadikan motif dalam batik. Dalam hal ini nanti adalah batiknya batik dari ya, tanaman batik tentang ya atau diberi tajuk tentang batik taksus. Nah, di sini mahasiswa secara kelompok mencoba menuangkan ide-ide tentang batik yang akan dihasilkan. Nah,
Dari penyelesaian tadi, proyek tadi, pembuatan batik, inilah hasilnya. Ya, hasil ini namanya hasil dari proyek dari salah satu kelompok kami, ya kelompok mahasiswa tadi, namanya ini adalah batik taksus. Ya, taksus adalah suatu tanaman khas yang ada di Sumatera, yang mana taksus ini memiliki manfaat. Nah, di dalam taksus itu mengandung senyawa taksifolin. Jadi ini adalah gambaran struktur taksifolin yang ada dalam taksus, yang mana senyawa taksifolin ini bermanfaat sebagai senyawa anti kanker dan bisa juga sebagai ya imunitas. Nah, ini adalah gambaran motif batik yang dihasilkan dari salah satu kelompok mahasiswa ya tadi. Nah, kemudian para pembentang yang saya hormati, berikutnya ini salah satu yang akan saya lanjutkan yaitu mengenai, nah, jadi di sini mereka menggunakan pensil, kemudian menebalkan dan sebagainya dari motif-motif yang dihasilkan. Nah, di sini adalah beberapa hasil proyek ya dari kelompok-kelompok mahasiswa yang telah selesai melakukan kegiatan pembelajaran proyek ini. Jadi inilah bentangan dari mahasiswa-mahasiswa ya, yang mana di sini dihasilkan ada semacam ya, produk batik dari setiap kelompok. Ini ada batik namanya batik sarang semut, ada batik khusus ini yang berkaitan dengan tanaman lokal khas Ketubung itu. Ada batik ini namanya batik ikoprin ya, ikoprin ya, dari daun pepaya. Kemudian tadi batik taksus ya, kemudian ada batik terpenoids, kemudian ada batik bajaga, dan yang terakhir ini adalah batik akar kuning. Jadi inilah hasil proyek pembelajaran ya, proyek terintegrasi etnostem dari kelompok-kelompok ya, mahasiswa pengambil mata kuliah kimia organik bahan alam. Jadi dari sini ada sekitar 7 ya, macam ya, desain batik kimia. Berikutnya di sini adalah ya, nah secara jelas akan saya sampaikan di sini. Ini saya ambil 6 saja Bapak Ibu ya para pembentang. Ini adalah batik. Nah, batik ini yang menarik adalah ini adalah gambaran batik tanaman taksus ya, tanaman taksus. Kemudian ini adalah batik ini adalah terdiri dari senyawa-senyawa namanya limonen ya, dari jeruk ya, dari jeruk. Nah, ekstrak jeruk. Nah, atau di sini atau dari ya tanam khas. Ya, ini tanaman kan mengandung ini. Kemudian ada juga ya, ini beberapa struktur-struktur kimia dari senyawa terpenoid yang terkandung di dalam ini namanya tanaman taksus. Jadi tanaman taksus itu ada selain mengandung senyawa-senyawa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ada senyawa namanya ini tadi ya taksifolin. Ternyata di situ ada senyawa-senyawa ya yang bersifat ya terpenoid yang mudah menguap, bau dari taksus. Nah, ini ada beberapa senyawa yang ada di gambaran ini. Kemudian ada juga yang menghasilkan ya ini semacam tas ya, ini adalah namanya batik ikoprin. Nah, batik ikoprin. Kemudian di sini ada mahasiswa juga dalam kelompok mahasiswa menghasilkan batik bajaga. Ini batik bajaga. Jadi bajaga adalah suatu tanaman hutan tropis yang ada di Kalimantan. Yang mana tanaman bajaga ini juga bersifat sebagai anti kanker. Nah, di dalam tanaman bajaga mengandung berbagai struktur senyawa. Ini adalah gambaran dari struktur-struktur senyawa yang ada dalam bajaga. Nah, dan ini adalah gambaran dari ya kalau kita lihat di sini daun-daun bajaga. Sehingga batik ini dinamakan batik bajaga. Nah, ini yang menarik, ini adalah batik akar kuning, ya, yang mana di dalam gambar ini, ya, ada motif batik ini bercirikan dengan burung cendrawasih. Ya, Bapak Ibu semua, ini burung cendrawasih yang merupakan ya jenis hewan khas yang ada di Papua. Nah, di dalam
motif batik ini ya, ini adalah gambaran dari tanaman daun-daun akar kuning, kemudian di dalam ekornya dan di dalam sayapnya ini dihiasi dengan struktur kimia senyawa flavonoid. Nah, ini adalah gambaran-gambaran hasil karya dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah kimia organik bahan alam. Kemudian para pembentang yang saya hormati, di sini kemudian hasil produknya tadi ya kita nilai dengan ya ada 7 tadi. Nah, di mana di sini diketahui hasil penilaian dari tim kami, ya tim dosen dan tim ahli tentang batik, ternyata batik yang sangat bagus, yang memiliki kreativitas yang tertinggi adalah batik ini, ya batik, ya eh, batik akar kuning. Nah, batik akar kuning dengan motif burung cendrawasih ini. Nah, kemudian ini eh, makna dari batik ini, ya deskripsi batik ini adalah batik akar kuning, namanya ini batik akar kuning. Batik yang dibuat adalah batik akar kuning dengan motif metabolisme senyawanya flavonoid, ya, ya, yang mana pada batik akar kuning ini ada gambaran khas, di situ ada motif burung cendrawasih sebagai bentuk hewan kearifan lokal tanah Papua Indonesia. Jadi ini merupakan hewan khas di Papua Nugini. Nah, pada motif batik ini menggunakan pewarna alami kuning dari kunir yang diberikan dalam ekor dan sayap burung cendrawasih. Jadi kuning-kuning ini yang digunakan sebagai pewarnanya adalah ya dari pewarna kuning dari kunir, ya ini ya pewarna kuning dari tanaman kunir, tanaman lokal. Nah, ini berarti di sini ya di dalam memotif batik ini digunakan tanaman apa, tidak tanaman pewarna alami. Nah, burung cendrawasih, mengapa pakai burung cendrawasih? Karena burung cendrawasih mengandung makna sebagai burung yang dihuni dewa-dewa. Jadi di dalam burung cendrawasih menurut filosofisnya orang Papua, di sini burung cendrawasih itu di situ dihuni atau dimasuki oleh arwah-arwahnya para dewa-dewa. Dengan demikian, seorang yang memakai batik motif dengan gambar cendrawasih ini, mereka diharapkan memiliki suatu budi pekerti yang baik, memiliki budi pekerti karakter yang baik seperti dewa-dewa. Nah, para pembentang yang saya hormati, di sini ada beberapa hal karena ini kaitannya dengan karakter kewirausahaan. Maka kami sebagai dosen memberikan ya peluang pada mahasiswa. Coba kalau Anda ingin mengembangkan suatu bentuk motif batik seperti ini, kira-kira secara entrepreneur, secara kewirausahaan, berapa sih anggaran biaya yang dibutuhkan? Nah, mahasiswa mencoba ya menumbuhkan jiwa karakter kewirausahaan ketika membuat proyek ini. Nah, di sana menghitung ya ketika membuat proyek batik ini mulai dari biaya transportasi berapa rupiah, membeli pewarna alami, membeli kain kafan dan kanvas, kemudian membeli kuas, kemudian cat akrilik, kemudian cat akrilik dan sebagainya, sehingga di sini secara entrepreneur yang dibutuhkan untuk membuat batik ini adalah Rp237.500. Jadi inilah ya, mahasiswa mencoba membuat semacam apa ya, ide-ide kreatif, kemudian bagaimana diimplementasikan di dalam mewujudkan ide-ide kreatif dalam hal ini adalah batik akar kuning. Nah, begitu juga yang lain, Bapak Ibu sekalian, para pembentang sekalian, ada ya biaya-biaya sendiri di dalam menghasilkan proyek-proyek batik tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah beberapa hal ya pamit batik-batik tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Disinilah muncullah karakter kewirausahaan. Ketika membuat batik ini muncullah karakter kewirausahaan, yaitu karakter kreatif, kritis, inovatif, originalitas di dalam mengembangkan mendesain batik motif kimia.
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah kalau kita lihat hasilnya bagus-bagus dan hasil akhir dari perkuliahan proyek ini mahasiswa setelah dia presentasi, kemudian kita nilai, kemudian ini ada produk-produknya dan yang paling akhir ada kata pantun ya yang disampaikan oleh mahasiswa saya akhir dari kegiatan proyek itu. Nah, jadi pantun yang diberikan adalah sebagai berikut ya. Jalan-jalan ke Gunung Pati, jangan lupa makan kepiting. Terima kasih Prof. Sudarmin yang baik hati karena kelompok kami telah membuat eco-printing teknik ponding. Jadi inilah yang dinamakan eco-print teknik ponding. Nah, jadi ide-ide kreatif itu yang harus kita kembangkan di dalam mengembangkan kreativitas, kemudian juga mengembangkan ya karakter-karakter kewirausahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih pada semuanya. Thank you for your attention. Terima kasih karena memberi perhatian. Terima kasih dan waktu sepenuhnya saya berikan pada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.